Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Balik lagi sama aku Eka. Halo semuanya, apa kabar? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan bahagia terus. Di video hari ini aku mau sharing soal fimosis yang terjadi di anak aku di usia 6 bulan. Mungkin teman-teman di sini baru denger yang namanya fimosis. Tapi fimosis ini perlu untuk kita ketahui, terutama kalau kalian USG, kemudian anaknya laki-laki. Harus diperhatikan karena sebelumnya aku nggak pernah denger yang namanya fimosis, nggak pernah tahu apa itu fimosis, dan ternyata kejadian di anak aku yang membuat aku jadi panik. Sekarang kita akan bahas apa sih penyebab dari fimosis, apa itu fimosis, gejalanya seperti apa, dan penanganan apa yang tepat, serta berbahaya nggak sih fimosis ini. So, buat kamu yang penasaran, stay tune terus. Dari fimosis itu sendiri, aku ambil dari Mbah Google, ini dari Halo Dokter. Fimosis adalah kondisi di mana kulup atau kulit kepala penis melekat pada kepala penis dan tidak dapat ditarik kembali dari sekitar ujung penis. Kondisi ini umum dialami oleh bayi maupun anak-anak yang belum disunat. Jadi fimosis itu kalau di Jawa Tengah atau kalau di daerah aku itu bilangnya sunti. Jadian di anak aku, dimana ternyata itu adalah bawaan lahir, tapi aku tidak dikasih tahu oleh dokter bahwa anak aku itu kena fimosis, dimana pada saat anak kita kena fimosis di usia kurang dari 3 bulan itu sudah harus disunat supaya tidak ada yang sekarang aku alami. Aku alami fimosis ini pada saat anakku sudah 6 bulan dengan gejala yang sama sekali aku tidak tahu. Pada saat itu anakku hanya panas selama 3 hari, muntah, tidak nafsu, nyusunya itu berkurang, dan setiap dia pipis itu ngeden terus nangis, terus pipis itu keluar cuma sedikit-sedikit aja. Dalam satu hari yang aku perhatikan itu satu lusin celana pendek itu habis. Jadi aku mikir kok habis pipis, selang beberapa detik pipis lagi, terus ngeden-ngeden. Aku pikir kan dia ada sembelit kan, ternyata nggak ada tuh sembelit, dia pup-pup biasa aja, sehari pupup. Bahkan selama 3 hari itu dia pupup terus, tapi kok ngeden terus. Nah, aku ingat banget bahwa aku pernah pakaiin diapers anakku itu, aku nggak ganti lebih dari 5 jam. Karena kalau dari dokter anak itu menyarankan 5 jam sudah harus ganti. Mau dia penuh atau nggak penuh harus diganti. Karena di sana kan udah ada pipisnya ya, otomatis sudah ada kuman, sudah ada bakteri. Yang kalau kita biarin aja itu akan balik lagi ke penisnya, balik lagi ke kelaminnya yang menyebabkan infeksi. Nah, pada saat itu aku salah banget. Sebenarnya aku cuma pakaiin diapers ke anakku itu kalau malam hari aja nih. Kalau malam itu juga sekitar jam 9 baru aku pakai diapers. Harusnya memang setiap 5 jam sekali itu harus diganti, tapi pada saat itu aku salah banget karena aku bablas tidur, sama sekali nggak ganti, posisinya pampersnya tuh udah penuh banget. Besok malamnya tiba-tiba dia panas, aku kaget kan, karena dia udah nggak habis imunisasi, nggak ada apa-apa, kok tiba-tiba panas. Panas, udah 3 hari aku baru cek ke bidan. Nah, pada saat cek ke bidan itu, sama bidannya dikasih untuk kayak perutnya, siapa tahu perutnya ada sembelit, terus juga dikasih antibiotik sama paracetamol. Tapi tetap tuh muntah, ngeden, memang panasnya sih udah enggak. Jadi pada saat 3 hari itu juga panasnya naik turun, panas, nanti dia udah ceria lagi, nanti panas lagi, turun lagi, kayak gitu terus. Nah, karena pada saat dikasih obat itu anakku muntah terus, muntah susu gitu ya, baru nenek nih, masih nenek dia muntah. Akhirnya besoknya aku bawa lagi ke bidan tersebut, dan pada saat dicek kelaminnya ternyata bener, Bu, ini anaknya kena sunti atau anaknya kena fimosis. Langsung beliau menyarankan untuk segera disunat. Akhirnya aku nggak ada rencana dulu tuh untuk sunat, karena dokternya bilang, bidannya bilang kalau misalnya nanti malam nggak panas, nggak ada sakit, nggak ada apa, Senin baru datang ke rumah sakit untuk sunat. Tapi pas aku pulang dari bidan tersebut, tiba-tiba anakku nangis kejer, nangis senangis-nangisnya, nggak bisa ditolong, dinenenin nggak mau. Akhirnya kita langsung bawa ke IGD di rumah sakit dengan menggunakan kartu BPJS juga. Tapi sayangnya salahku lagi adalah harusnya selama anak itu masih berusia 3 bulan itu kita harus sudah berbaharui BPJS-nya mulai dari nama, karena kan pada saat lahir itu BPJS-nya namanya itu bayi nyonya siapa gitu ya. Jadi aku alhamdulillah dapat BPJS itu langsung diurusin dari rumah sakitnya untuk anakku. Masalahnya kalau ada apa-apa jadinya bisa ditanganin pada saat dia lahir maksudnya. Nah, kalau sekarang kan aku tuh lupa banget untuk mengaktifkan BPJS. Akhirnya
sayang banget nggak bisa dipakai, jadi aku pakai umum. Pada saat itu aku langsung datang ke IGD, kemudian aku jelaskan ke dokter di sana anakku begini-begini, dan dilihatlah, wah bener bu ini udah infeksi, jadi harus dirawat. Ya dirawat ya, jadi aduh itu pengalaman yang berharga banget buat aku untuk tidak menyepelekan apapun, karena pada saat itu aku mikir oh anak cowok ini nggak seribet anak cewek kan ya, aku mikir kayak gitu pada saat itu. Ternyata aku salah banget. Misalnya kalian di WSG terus anaknya cowok, benar-benar harus diperhatikan kebersihan dari kelaminnya supaya tidak ada penyumbatan bakteri. Anakku itu mengalami yang namanya penumpukan bakteri, jadi pipisnya itu nggak bisa keluar, udahnya sempit, udahnya kena fimosis, ditambah lagi diapersnya nggak diganti, otomatis jadi penumpukan bakteri, penumpukan kotoran yang nggak kita lihat, akhirnya pipisnya jadi kesumbat. Kalau pipis itu, penisnya yang depan itu dia ngegelembung, kayak mampet gitu, jadi nggak bisa yang cur gitu langsung pipis tuh enggak, dan setiap pipis dia ngeden-ngeden. Karena aku nggak tega dengan dia yang ngeden-ngeden ya, akhirnya aku ikhlaskan dia untuk dirawat di IGD selama 3 hari 2 malam. Alhamdulillahnya setelah 3 hari 2 malam itu kondisinya udah stabil, udah bagus, akhirnya kita pulang. Nah pada saat kita pulang itu, sebelum pulang dicek dulu sama dokter urologi, dokter yang khusus untuk menangani masalah kelamin baik pria maupun wanita. Tapi sayangnya di rumah sakit tersebut tidak ada spesialis untuk anaknya. Aku disarankan untuk dirujuk ke rumah sakit yang ada di kota, tapi itu sangat jauh dan aku kasihan karena aku bawa bayi kan, gak mungkin. Akhirnya aku datang lagi ke rumah sakit tersebut di urologi itu yang dokter biasa seminggu setelah dirawat. Tapi yang salahnya aku lagi yang gak aku tanyakan adalah metode sunat yang beliau lakukan, apakah di bius total atau di bius lokal, itu aku gak tanyain. Aku udah daftar, udah urus semuanya, udah masuk ruang rawat inap, besoknya suruh tanda tangan untuk sunatnya bius total. Aku sama suamiku langsung mikir, wah bius total nih serem ya, untuk anak bayi itu serem, untuk orang dewasa aja serem gitu, apalagi untuk anak bayi itu serem banget. Jadi pada saat itu suamiku udah ada tanda tangan padahal, tapi kita mikir lagi semalaman itu di rumah sakit, gimana nih, mau lanjut apa enggak, kondisinya urgent banget apa enggak sih. Terus kita mikir, oh ini anaknya udah oke kok, udah enggak yang urgent banget, nggak apa-apa deh kita cari klinik lain yang khusus untuk sunat yang gak bius total gitu. Karena kalau aku baca di Google, bius total itu untuk bayi terutama ya, efeknya itu lumayan berbahaya, bahkan ada risiko kematian di sana karena bius total kan. Jadi aku sama suami tuh langsung enggak deh, kita lebih baik pulang. Ya memang resiko kematian itu akan selalu ada sih di setiap tindakan, nggak di bayi, nggak di orang tua, semuanya pasti dapat resiko itu. Tapi karena efek dari bius total inilah yang aku khawatirkan di kemudian hari untuk bayi aku. Ya akhirnya kita cari-cari klinik, alhamdulillah nemu, dan insya Allah secepatnya akan dihitan. Nanti aku akan update lagi untuk hitan pada bayi. So buat teman-teman nih yang belum subscribe channel aku supaya bisa dapat informasi yang akan aku bagikan, insya Allah yang bisa bermanfaat buat teman-teman juga. Oke, sekarang kita lanjut ke tanda-tanda fimosis. Ini tanda-tanda yang ada di Google, tapi yang bener-bener anakku alami, anak aku rasakan, dan aku perhatikan juga. Yang pertama itu adalah kulup. Jadi kulup itu kulit yang menutupi kepala penis, itu memang gak bisa ditarik sehingga kepala penis tidak terlihat. Ya bener banget, jadi kalau ditarik itu aku bingung gitu, ini nggak ada kepala penisnya, harusnya kan ada, ini nggak ada, jadi kayak rapet. Jadi dia cuma punya lubang pipis tuh bener-bener kecil banget, kayak lubang jarum yang buat jahit gitu, itu kecil banget, gimana sakitnya kan, pasti sakit banget. Terus ciri-ciri yang kedua adalah saat si kecil pipis, kepala penis akan menggelembung karena urin tertahan di kulit. Bener banget, jadi pada saat dia pipis itu bagian depannya nih dia ngegelembung, padahal sininya tuh enggak, tapi sininya tuh ngegelembung gitu. Terus warnanya merah kayak gitu. Terus dia juga keluar dari apa ya, urat-uratnya atau si batas kulitnya itu tuh kayak putih-putih, kayak terigu, kayak tepung gitu, itu keluar kayak gitu juga. Terus saat gelembungnya tinggi maka urin keluar, biasanya ada bocoran pipis, urinnya juga kurang lancar. Bener banget, jadi pada saat dia udah ngeden terus keluar pipis sedikit, aku langsung tarik si kulitnya ke belakang sama tekan perut bagian bawah supaya dia bisa pipis. Karena kalau udah kayak gitu artinya dia pengen pipis, cuma nggak ketahan dan ada rembesan air di di lubang pipisnya itu, tarik bener aja dia langsung pipis, banyak banget itu. Jadi setiap dia ngeden, oh berarti dia kesulitan untuk pipis, aku langsung tarik si kelaminnya supaya membantu dia bisa pipis. Karena kalau nggak kayak gitu dia kan ngeden-ngeden terus nangis. Itu sih yang
bikin aku tuh nggak tega gitu ya. Lalu penis mengalami bengkak, udah pasti bengkak, merah bagian ujungnya. Kemudian mengalami demam, iya bener banget, demam sampai 3 hari, dan aku pikir itu demam biasa, dia mungkin mau tumbuh gigi atau mungkin dia mau batuk pilek. Ternyata salah. Apa ya, kita tuh jangan berusaha sendiri untuk mendiagnosa sakit yang dialami oleh anak kita ataupun ya orang yang kira-kira masih kecil gitu ya. Lebih baik kita memang harus segera bawa ke dokter atau bidan supaya diagnosanya tuh benar, obatnya benar, jadi cepat ditanganinya. Yang terakhir, tidak nafsu makan atau susu, atau tidak nafsu makan atau susu. Bener banget, jadi pada saat itu tuh yang biasanya dia tuh nyusunya tuh sering ya, anak cowok nyusunya sering, itu kok enggak, dan muntah sih, itu yang bikin aku khawatir ya. Takutnya kan kalau panas tinggi kejadian di anak, kurang susu, itu bisa berbahaya buat dirinya kan. Jadinya aku ya udah langsung IGD, langsung dirawat. Sekarang alhamdulillah udah baikan, tinggal hitanya aja. Nanti aku akan update lagi soal hitanya. Dan aku bener-bener warning sih ke mami-mami ya, terutama mami-mami muda yang punya anak laki-laki, diperhatikan apakah si kelaminnya ini mengalami fimosis atau enggak, kebersihannya juga harus dijaga. Dan kalau bisa sih nggak usah pakai diapers, memang repot sih ya nggak pakai diapers, tapi teman-teman mungkin bisa pakai klodi yang kalau misalnya udah penuh bisa langsung diganti kan. Kalau diapers kadang kita juga nggak ada warningnya nih dari pampersnya ini udah penuh atau belum, kadang kita lupa ya, namanya manusia. Jadi lebih baik kalau misalnya memungkinkan untuk nggak pakai diapers, lebih baik nggak pakai diapers dulu sampai dia sunat. Sunat untuk bayi itu bagus juga, udah banyak banget juga yang melakukan sunat pada bayi, seperti anaknya Zaskia Meka. Dia udah sunat dari 3 hari lahir, udah disunat karena menghindari yang namanya fimosis. Dan ya sunat itu kan sebenarnya sebuah kewajiban, jadi nggak masalah sih menurut aku. Ya tega nggak tega, daripada aku ngelihat dia nangis kesakitan terus-terusan, aku lebih baik menghitankan dia sakit sementara tapi penyembuhannya lebih cepat, lebih enak, insya Allah kedepannya juga lebih baik untuk kesehatan dia sendiri. Itu aja informasi aku bisa bagikan soal fimosis. Kalau teman-teman mengalami juga fimosis, boleh sharing-sharing di bawah sih, di usia berapa anaknya mengalami fimosis dan tindakan apa yang teman-teman lakukan, komen di bawah ya, buat dibaca sama teman-teman yang lain juga. Terima kasih udah nonton videonya sampai habis, jangan lupa subscribe, nyalain juga lonceng notifikasinya, like dan share video ini supaya bisa bermanfaat buat yang lainnya juga. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!